EFC itu singkatan dari apa ya? EFC itu adalah singkatan dari Asayama Family Club ya. Nah, Asayama ini adalah nama family orang Jepang ya. Nah, di Jepang itu sangat umum ya, very common kalau nama family-nya itu untuk dijadikan sebuah brand. Contohnya kayak Yamaha, Suzuki ya, seperti itu adalah nama family orang Jepang. Nah, Asayama ini adalah orang terkaya kedua di Shizuoka, Jepang ya. Yang orang nomor satunya itu adalah si Yamaha. Nah, ini sejarahnya ya, teman-teman. AFC itu berdiri dari sejak tahun 1949. Nah, ini merupakan perusahaan farmasi salah satu yang terbesar dan tertua di Jepang ya. Nah, ini juga merupakan perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Artinya perusahaan ini adalah yang sudah go public ya. Jadi solid ya, mempunyai kredibilitas yang tinggi baik secara finansial maupun brand juga ya. Dan merupakan perusahaan farmasi pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. GMP itu adalah singkatan dari Good Manufactured Practice ya. Kalau di Indonesia itu disebut sebagai uji kelayakan pangan. Ya, nah kantor AFC-nya itu ada di Shizuoka, Jepang. Tapi kita juga punya kantor cabang di Jakarta, yaitu di Lipo San Moritz ya, yang dibeli oleh AFC Jepang. Ya, kemudian ada juga kantor-kantor di Surabaya, di Medan, dan beberapa kota lainnya itu dibeli oleh AFC Indonesia. Itu sedikit sejarah mengenai AFC ya. Oke, nah ini saya sharing mengenai stem cell terapi ya. Nah, apa itu adalah stem cell? Stem cell terapi itu adalah stem cell bisa disebut juga sebagai pabrik dari sel-sel apapun di dalam tubuh manusia ya, karena tubuh kita itu semuanya terdiri dari sel. Karena fungsinya sebagai pabrik sel, fungsi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan beragam penyakit. Nah, kita banyak dengar ya, dengan pengobatan stem cell terapi itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Nah, tentunya dengan melakukan terapi yang dapat menciptakan jaringan, organ, serta sel baru di dalam tubuh. Nah, terapi stem cell sendiri ini memungkinkan peserta sembuh dari penyakit-penyakitnya ya. Nah, ini banyak sekali di jurnal-jurnal kenapa stem cell itu juga bagus banget ya, efektif untuk anti-aging juga ya. Jadi pengobatan stem cell ini banyak selain untuk kesehatan, untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga banyak digunakan untuk anti-aging. Nah, ini saya sharing bahwa di dalam tubuh kita itu ternyata ada 60 sampai 100 triliun ya sel ya. Nah, dalam setiap hari itu banyak sekali ya, miliaran sel itu mati ya setiap hari dan harus digantikan setiap hari juga. Nah, contohnya otak kita, itu kita bisa kehilangan 190 sel dalam satu hari ya. Darah mati ada 2 juta sel dalam 1 detik, kulit juga ya kehilangan 40.000 sel dalam satu hari ya. Ternyata ini banyak banget. Nah, ini adalah potensi penggunaan stem cell ya. Fungsinya untuk apa? Macam-macam nih ya. Bisa untuk stroke ya, trauma cedera otak ya, Alzheimer, Parkinson, kebotakan, penyakit mata, penyakit pendengaran, gangguan otot, serangan jantung, untuk transplantasi tulang, sendi, diabetes, gangguan usus, semuanya ya. Banyak sekali nih fungsinya. Dan beberapa manfaat dari stem cell terapi ya. Ini bisa menumbuhkan sel baru dengan bantuan teknologi untuk organ atau jaringan yang rusak. Dan bisa memperbaiki organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik, dan juga menyeimbangkan imun tubuh manusia pada pasien autoimun ya, dan bisa membantu peremajaan sel pada tubuh, dan juga sebagai potensi pemulihan untuk cacat genetik pada sel. Ini beberapa manfaat dari stem cell terapi. Nah, kenapa manusia butuh peremajaan atau stem cell terapi? Ternyata waktu kita bayi ya, itu perbandingan 1/10.000. Itu artinya di setiap tubuh manusia terdapat 1 stem cell di antara 10.000 untuk bayi ya, contohnya. Nah, untuk remaja udah 1/100.000. Jadi semakin sedikit. Dewasa 1/250.000. Tapi kalau usia yang sudah lansia itu 1/2 juta ya. Kebayang nggak itu? Berarti udah semakin sedikit sekali. Nah, ini ada videonya ya.
Ya, ini pengobatan untuk stem cell. Jadi diambil dari sumsum tulang belakangnya. Ngeri banget ya. Ini pengobatan stem cell ambil dari sumsum tulang belakang ya. Nah, ini diproses ya, pakai mesin ya. Terus kemudian disuntikin ya ke area-area yang sakit. Ya mungkin dalam hal ini di sendi-sendi yang sakit ya. Tuh lihat serem banget ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, berapa biayanya kalau kita ingin melakukan stem cell terapi? Ya, pastinya tuh sangat mahal ya. Karena dihitung berdasarkan berapa banyak sel yang disuntikin ke dalam tubuh kita ya. Selain itu prosedurnya itu juga seperti yang tadi sudah kita lihat itu nggak mudah ya, sakit banget dan biayanya pun juga mahal. Ini paling murah 600 juta ya. Nanti Indra pernah sharing ya tentang waktu itu dia juga pernah disuruh stem cell ya Indra ya. Nanti ya kamu boleh share ya berapa biayanya tuh di Amerika ya. Ini biaya termurahnya 600 juta, bahkan bisa sampai miliaran kalau untuk melakukan terapi stem cell. Nah, ini ada alternatif stem cell terapi ya. Gimana kalau ada alternatif yang lebih murah dengan efektivitas yang sama, tapi kita juga nggak perlu prosedur yang khusus ya. Nah, ini ada perbandingan ya produk kita ya SOP ya, SOP Subarasi ada perbandingannya. Ternyata setelah diteliti asam aminonya itu ya itu kan banyak tuh asam aminonya melebihi dari human placenta dan deer placenta ya. Ini adalah perbandingan ya antara SOP kita dengan yang namanya human placenta. Jadi kandungannya itu jauh melebihi ya. Jadi lebih bagus ya. Nah, kita tahu nih teman-teman ya bahwa stem cell itu dari dulu itu udah ratusan tahun ya banyak dipakai di khususnya di raja-raja zaman dulu ya bahwa terapi stem cell itu sangat bagus ya. Namun untuk konsumsi human placenta itu banyak ditentang di berbagai negara ya, dianggap barbar, dianggap haram ya, dan dianggap ilegal khususnya di Indonesia ya. Nah, kini saya perkenalkan produk kita yang namanya SOP Subarasi ya, yang sudah diakui di 3 negara yaitu di Jepang, Korea, dan China ya. Produk kita ini sudah diakui di 3 negara. Nah, SOP Subarasi itu dia memiliki triple peptide ya, 3 peptida ya. Ini adalah produk triple peptide pertama yang ada di Jepang ya. Ingredients utamanya itu adalah marine placenta atau selaput telur ikan salmon dari ikan Oncorhynchus salmon yang ada di Hokkaido. Ya, ini peptida yang pertama. Yang kedua itu adalah sardine peptide. Ya, sardine peptide. Yang ketiga itu adalah fruit flow. Fruit flow itu atau disebut juga sebagai vegan peptide dan juga ada banyak kandungan-kandungan aktif ingredients lainnya ya. Nah, untuk Subarasi ini dia menghasilkan concentrate peptide nanosize 600 Dalton. Artinya itu partikelnya sangat kecil sekali sehingga gampang sekali diserap oleh tubuh kita ya. Jadi beda ya dengan suplemennya yang lain di mana penyerapan ke dalam tubuh kita itu paling maksimal 60-70% ya. Tapi kalau ini maksimal itu bisa sampai 90% karena dia nanosize ya. Jadi kita punya Subarasi itu bagusnya ada triple peptide-nya. Nah, ini Subarasi juga merupakan sejarah ya di AFC Jepang. Karena selama 51 tahun itu, AFC nggak pernah mau kerjasama dengan negara lain dalam pembuatan produk. Namun, untuk produk ini, ya produk Subarasi ini, dia kerjasama dengan Inggris ya untuk ingredients yang namanya si vegan peptide itu atau fruit flow ya. Ini dari Inggris ya. Jadi karena memenangkan
penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year ya. Jadi untuk si Fruit Flow ini ya. Jadi bagus banget. Nah, produk Subarasi juga punya paten fungsi ya. Paten fungsi ini bukan sembarangan seperti paten merek ya. Paten fungsi itu artinya sudah melalui uji klinis, sudah melalui uji coba ya. Dan itu bisa dilakukannya bertahun-tahun. Dan untuk melakukan paten fungsi ini yang ngeluarin itu juga bukan perusahaan tetapi negara ya. Nah, di situ terlihat tuh ya ada tulisan JP3946238. Ini bisa kita Google ya. Sebagai paten fungsinya tuh apa ya, masing-masing ada paten fungsinya. Nah, untuk Subarasi ini punya 4 paten fungsi. Ya, yang pertama adalah sebagai cell regenerating effect ya. Artinya dia bisa untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita ya. Jadi sel tubuh kita itu yang mati bisa digantikan dengan yang baru ya. Dan yang kedua dia sebagai improve blood circulation. Jadi dia bisa untuk melancarkan aliran darah kita ya. Sehingga darah yang masuk ke dalam badan kita itu jauh lebih lancar ya, seperti itu. Yang ketiga sebagai anti hypertensive agent, artinya dia bisa untuk menstabilkan tekanan darah. Khususnya bagi orang penderita tekanan darah maupun tekanan darah tinggi ataupun darah rendah itu dapat distabilkan. Jadi bukan berarti orang yang punya tekanan darah rendah terus konsumsi Subarasi darahnya makin rendah. Enggak ya, enggak seperti itu cara kerjanya ya. Tapi orang yang punya tekanan darah tinggi itu bisa distabilkan ya, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah sebagai prevent blood clotting, artinya untuk mencegah yang namanya agregasi trombosit atau pembekuan darah. Ya, untuk pasien COVID biasanya ini banyak sekali terjadi pembekuan darah ya. Jadi dengan kita konsumsi ini bisa membantu untuk mencegah yang namanya pembekuan darah sehingga tidak terjadinya stroke ya. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau terjadinya stroke bisa orangnya langsung meninggal. Jadi ini ada 4 paten fungsi untuk Subarasi ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa AFC itu bekerja sama dengan Inggris untuk Fruit Flow ini ya. Jadi ini Fruit Flow ini yang untuk mencegah agregasi trombosit ya. Jadi ini sudah terdaftar dan terbukti keamanannya dan sudah diakui oleh European Food Safety Authority ya untuk Fruit Flow ini ya. Jadi ini bagus banget. Dan untuk Subarasi juga memenangkan banyak award ya. Ada yang namanya Bronze Quality Award ya. Ini nggak gampang ya untuk bisa memenangkan award ini. Nah, ini beberapa testimoni ya untuk orang yang konsumsi Subarasi secara rutin. Serem banget ya ngelihatnya ya before and after-nya nih. Banyak sekali orang yang problem di kencing manis ya, kebantu ya. Lebih cepat kering proses pemulihannya ya. Nah, ini bisa terlihat juga ya. Sebelum dan sesudahnya. Ini buat autoimun psoriasis ya. Tadi Suita nanya ya untuk penderita autoimun ternyata tuh banyak membantu ya. Jadi untuk psoriasis karena autoimun itu banyak sekali ya. Ada yang menyerang sendi, ada yang menyerang kulit ya, ada yang macam-macam ya. Ini sebelum dan sesudahnya. Ini banyak banget nih testimoninya ya. Nah, itu untuk produk Subarasi ya. Sekarang saya sharing mengenai produk Utsukushi ya. Utsukushi itu dalam bahasa Jepang itu artinya cantik ya. Nah, Utsukushi itu juga memiliki ingredients utama yaitu salmon meal DNA dari ikan Oncorhynchus keta salmon yang ada di Hokkaido juga ya. Dan juga beberapa aktif ingredients lainnya ya. Salah satunya itu adalah Takara kombu fukoidan ya. Ini sangat bagus untuk penderita kanker. Kemudian ada 2 probiotik juga yang sangat terkenal, yang terkuat ya di jenis ini ya. Dan untuk Utsukushi dia menghasilkan concentrate peptide nanosize 800 Dalton. Partikelnya ini tidak sehalus dari Subarasi. Dia 800 ya. Nah, dia cara kerjanya adalah memiliki fungsi untuk menstimulasi NK cell atau natural killer cell yang ada dalam tubuh kita supaya bisa melawan yang namanya virus atau bakteri yang di dalam tubuh kita. Ya, ini fungsi dari Utsukushi. Ya. Nah, sekitar 15% dari total sel bergerak dari dalam tubuh kita itu adalah dari sel natural killer. Ya. Nah, untuk mendengar penamaannya itu pembunuh alami memang kedengarannya itu serem ya. Nah, sel ini memang cukup mengerikan.
sifat yang mengerikan itu hanya tertuju pada sel-sel patogen dan abnormal macam sel kanker dan tumor. Jadi dia cara kerjanya dia mengaktifkan natural sel kita ya. Sehingga kalau ada virus, bakteri ya atau ada yang radikal-radikal bebas itu dia akan lawan. Seperti ibaratnya polisi yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi natural killer cell itu bisa melawan kanker juga ya. Seperti itu. Ini banyak artikel ya, ternyata bagus banget. Bisa di browsing ya. Oke, nah ini dari Matt Olaf, Presiden Asosiasi Internasional, dia menyebutkan bahwa di Eropa ini ada pengobatan naturopati ya. Jadi ucuk ini ada produk yang bagus banget ya. Nah, ucuk putih juga punya 3 paten fungsi. Yang pertama sebagai anti tumor agent. Artinya dia bisa maksudnya gini ya, anti tumor agent itu jadi dia bisa menghambat pertumbuhan sel-sel tumor ya. Jadi buat orang yang apalagi yang sudah punya tumor atau cancer, dia bisa membantu untuk memperlambat pertumbuhan sel tumornya. Yang kedua dia sebagai immune activating effect ya. Immune activating effect itu jadi dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Tadi ya dia mengaktifkan natural killer cell di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau ada virus, bakteri masuk dia akan lawan. Yang ketiga sebagai therapeutic agent on hepatitis C ya. Jadi sangat baik nih untuk penderita hepatitis C. Kalau A dan B itu ada apa suntikannya ya, tapi C kan nggak ada ya. Nah ini bagus banget ya. Untuk C itu sebagai therapeutic agent on hepatitis C. Jadi sangat bagus untuk penderita liver ya seperti itu. Nah ini ya testimoninya ya, yang orang yang punya tumor, serem banget tuh ya. Tumornya itu tadinya besar, jadi sekarang semakin mengecil dan mengering ya. Ini benar-benar ajaib banget ya. Ini juga bisa menstabilkan berat badan juga. Nah ini ada tumor juga ya di lidahnya. Terus ini juga anak kecil nih ya, lihat ini kesian banget. Nah ini yang kena soda api ya. Nah ini bisa membaik ya seperti itu. Banyak banget sih testimoninya. Kalau mau nanti bisa di-share ya. Ini gangguan hati, ginjal ya, berefek pada kulit juga. Ini untuk perubahan kulit wajah juga ya. Nah, itu 2 produk yang diminum. Ya, tapi ini ada 1 produk lagi yaitu Sensei Suru. Sensei Suru itu adalah nanopeptide regenerating serum. Ini produk yang kita pakai untuk wajah kita. Ini bagus banget ya. Ini ingredients-nya itu ada marine placenta, ada salmon DNA. Ini 2 ingredients ini banyak sekali dipakai di dunia kecantikan ya. Terus ada Angelica root extract juga, ada squalane ya. Ini fungsinya untuk melembabkan kulit juga ya. Terus ada hydrolyzed collagen ya. Jadi kalau ini bisa kolagen itu jadi supaya membuat kulit kita lebih kenyal ya. Ada ceramide, ada sodium hyaluronic, ada hydrolyzed elastase, ada glutathione ya. Ini glutathione ini adalah juga antioksidan ya, sangat baik ya. Fungsinya juga dia bisa untuk mencerahkan kulit kita juga seperti ini ya. Dia juga punya paten fungsi ya. Paten fungsinya sebagai apa? Untuk mengecilkan pori-pori, untuk mencerahkan kulit ya, untuk sebagai histamine release inhibition. Jadi bisa juga untuk anti allergic ya. Dan juga untuk hair restoration juga ya. Orang yang punya problem di mengalami kebotakan ternyata bisa loh ya dipakein asal masih ada folikel rambutnya ya. Ini ada maksudnya tuh ada paten fungsinya ya. Jadi ini pasti terjadi punya. Ya, dan untuk Sensei Suru juga kita memenangkan award yaitu Brand Gold Award. Ini pemakaian Sensei Suru ya. Jadi kalau ada problem di wajah, ini ada flek-flek di wajah, dia lebih memudar ya, untuk jerawat juga bisa ya. Ini terlihat tuh ya rambut ya sebelum pakai dan sesudah pakai ya. Ternyata ada pertumbuhan rambutnya. Untuk luka juga ya. Jadi lebih cepat karena ini adalah regenerasi juga ya untuk kulit ya. Luka di kulit karena kecelakaan ya. Pakai Sensei Suru jadi lebih cepat baik lukanya. Nah, ini safety sertifikatnya ya. Jadi produk ini semuanya memiliki sertifikat organik
ya sertifikat bebas hormon karena tidak mengandung hormon, sertifikat free sales dan sertifikat bebas radiasi nuklir. Jadi aman untuk kita konsumsi ya, walaupun dalam jangka waktu yang panjang. Dan semua produknya ini sudah diregister di BPOM, sudah masuk MIMS. MIMS itu adalah monthly index medical specialties. Artinya ini masuk dalam daftar obat-obatan atau suplemen di buku internasional ya. Jadi sudah bisa direkomendasikan oleh dokter-dokter ya. Nggak gampang ya untuk masuk MIMS ini ya. Jadi daftar obat-obatan itu semua ada terdaftar di MIMS. Dan sudah approve FDA dan juga halal ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi ya saya sudah cerita ya, berdiri dari tahun 69, jadi kita harus tahu nih AFC ini perusahaan apa sih gitu ya. Jadi teman-teman juga paham bahwa ini bukan perusahaan abal-abal, ini perusahaan farmasi ya, yang salah satu terbesar di Jepangnya ya. Ini banyak sekali ya konglomerasi bisnis AFC ya. Dan AFC ini banyak sekali dijual kalau di Singapura itu dijualnya di Guardian ya. Banyak sekali produk-produk AFC dipajang di Watson, di Guardian itu banyak ya. Tapi untuk Subarashi dan Utsukushi itu hanya dijual di Indonesia karena kita sudah ada kerjasama dengan AFC Jepang untuk produk-produk Subarashi dan Utsukushi itu memang patennya untuk Indonesia ya. Nah ini ya, AFC juga akuisisi dan menjadi majority shareholder di Saika Dep Store ya, sudah masuk Tokyo Stock Exchange ya, jadi sudah go public ya, ini sahamnya naik juga ya. Nah masuk di Indonesia di tahun 2018 sudah 4 tahun ya, dia punya visi dan misi untuk menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus yang terbaik. Dan misinya untuk menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tidak terbatas ya. Ini juga banyak ya, AFC Care juga ya, ada untuk charity-nya juga. Ya, seperti itu. Dan merupakan best selling product di tahun 2020 ya, dari tahun 2020 nih udah masuk AP2LI juga ya. Udah ada award juga di tahun 2022 ya untuk Subarashi, Utsu dan si Sensei juga ya. Dan di Singapura menjadi brand nomor 1 ya untuk AFC karena orang Singapura itu suka produk-produk AFC ya. Karena ini kan produk herbal ya dan aman untuk dikonsumsi. Banyak banget saya kalau ke Singapura juga lihat di Guardian tuh banyak sekali dipajang ya AFC. Ini udah ada Certificate of Achievement-nya menjadi top 1 sales worldwide tahun 2021 ya.